Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan langsung aja. Gue pengennya sih ngebut aja ya. Jadi kalau misalkan di video sebelumnya itu kalian nonton dan gue sharing ke teman-teman, gue ngetes make up ya, dan nuansanya itu lebih ke soft smoky. Cuma kayaknya gue harus nyari lagi untuk warnanya. Kayaknya nggak bisa soft smoky, sebab gue pengennya itu dia jadinya make upnya juga soft dan lebih kelihatan girly gitu loh. Nah tadi gue pakai toner dari P Calm Barrier Cycle Toner. Terus setelah digunakan tunggu sampai dia meresap. Sekarang gue mau pakai yang ini. Kalau kemarin itu gue pakai yang ini ya. Ini dari Skintific ya teman-teman, namanya Skintific 5M Ceramide Serum Sunscreen. Nah kalau yang sekarang yang mau gue pakai itu SPF 50, namanya Skin by Rose Don't Forget Sunscreen dari Rose All Day. Tinggal pakai aja. Dan biasanya kalau gue sih kalau untuk sunscreen suka nggak kira-kira ya teman-teman, karena gue pengen melindungi kulit wajah gue dari sinar UVA dan UVB. Ini salah satu pendukungnya ya, Synchro Skin dari Shiseido, bener-bener terbaik. Dan maaf banget kalau di video kali ini bener-bener random dan bener-bener yang kayak bakalan ada lokal, bakalan ada luar gitu teman-teman. Nah ini gue fokusin di bagian center wajah. Ini dari Lux Crime teman-teman, Perfect Canvas Primer, dia mattifying poreless primer. Jadi gue pakai ini hanya di bagian hidung. Nah untuk sekarang gue mau pakai dari Muaku. Nah untuk penggunaannya gue fokusin bener-bener di satu area dulu ya. Contohnya ini kalian bisa lihat sendiri, baru disebarin ke bagian luar. Dan kalau misalkan menurut kalian masih kurang, ya udah tinggal ditambahin aja di bagian yang kurang. Jadi setelah diratain terus di blend, tadi di tap-tap ya pakai jari. Jadi gue nggak melakukan yang aneh-aneh lagi, kecuali gue bikin alis. Terus ambil brush ini dari Morphe E44, diratain bagian perimeternya aja atau bagian luar dari produk Muaku tadi yang kita build up, dan ratain bagian-bagian yang biasanya suka rada-rada hancur nih ya, sebelah sini, karena ini antara alis suka ada nyangkut-nyangkut ke alis. Terus kemudian ambil powder tapi bener-bener sedikit untuk nyeting bagian under eye dan kelopak mata ya, untuk nanti persiapan penggunaan yang namanya eyeshadow. Nah selain itu jangan lupa juga di blend untuk bagian under eye-nya. Pastiin tidak ada produk foundation atau apapun yang nyangkut-nyangkut ke bagian bawah mata kita, dan tidak berat di bagian sebelah sini pastinya gitu kan. Terus bagian kelopak mata juga terus di powderin di antara alis. Kalau gue selalu ya, karena bagian sebelah sini yang suka ada yang namanya nyangkut ke bagian kerut ya. Ratain sedikit demi sedikit ke bagian sebelah sini yang pori-porinya besar. Nah terus kemudian untuk penggunaan blush ya, campur ya warna blushnya itu gue campur dengan khusus foundation Muaku ini yang gue saranin. Ambil dari Mother of Pearl, ini warnanya Sapodia 03 atau Sapodila. Di blend di belakang sini sampai dia lumayan pekat. Dan untuk blushnya sekarang ini kayaknya udah oke. Ini tinggal di tap sesuai dengan warna yang kalian mau, intensitasnya, segala macemnya. Pokoknya samain aja dengan yang kalian mau. Nggak perlu sama dengan yang biasa gue pakai. Suka banget gue glownya ini ya. Terus gue rapiin kayak gini. Udah, jadi dia tetap ngasih glow, tapi dia juga ngasih coverage yang baik. Next, gue ambil powder dari SK, ini Flawless Micro Setting Powder. Dan warnanya itu dia lumayan kuning ya, dan gue suka sekarang ini pakai yang ini. Terus tap di bagian sini sedikit aja supaya nggak terlalu glow. Tuh kalian bisa lihat glownya masih ada, tapi di bagian center tidak terlalu ada glow ya. Nah kalau gue tetap pakai setting spray ya, gue bakal pakai dulu, hindari bagian mata, tunggu dia setengah kering menuju kering. Gue biasanya pakai lagi ini
Ini powder dari Hourglass. Gue ambil ini finishing powder. Sebentar gue keringin dulu ya muka gue. Ambil powdernya, terus tinggal pakaiin di bagian-bagian dimana gue mau pakai produk ini ya teman-teman. Jadi biasanya untuk di center wajah dia bantu buat halusin bagian-bagian center wajah dan bantu juga untuk nyating kembali produk yang kita pakai di atas wajah ya. Oke, terus kemudian semprot lagi pakai One Size Until Dawn. Ini mattifying waterproof ya, in case hujan gitu kan. Enaknya pakai One Size itu dia cepet banget kering ya teman-teman kalau dipakai. Nah kalau untuk yang Charlotte Tilbury ini dia lumayan lama banget keringnya. Kalau misalkan apalagi pakainya lumayan banyak ya, karena untuk special occasion seperti ini biasanya untuk base makeup itu dipastiin dia harus bener-bener awet kan ya teman-teman. Jadi biasanya untuk nyeting atau nyemprotin sesuatu atau setting spray itu biasanya lebih banyak supaya si powdernya itu nggak kelihatan powdery dan tidak cuma berada di atas wajah kalian tapi bener-bener menyatu dengan keseluruhan wajah kalian gitu teman-teman. Gue udah siap-siap sekarang mau berangkat, nanti mudah-mudahan gue bisa kasih update-nya ke kalian. Dan ini tampilan dari dekatnya, kalian bisa lihat ya, tetap ada sheen, tetap ada refleksi cahaya di atas wajah gue. Karena memang bagian perimeter ini gue nggak pakein powder ya, hanya di bagian center wajah dan itu pun sangat amat sedikit. Ini setelah kurang lebih 13 jam setengah, sekarang jam setengah 1 malam. Tuh jam setengah 1 malam ya. Dan tadi gue mulai di jam 11 siang untuk penggunaannya. Jadi maaf banget gue nggak sempat ngasih footage pada saat gue di perjalanan dan sampai ke tempat tujuan dan juga keliling-keliling. Jadi intinya tadi gue seharian itu dari Bogor ke Jakarta langsung ke Tamrin City, keliling-keliling sampai sore langsung pindah lagi ke Season City, pindah lagi malam di Peak. Dan di sana benar-benar sangat-sangat amat panas sekali sampai gue udah nggak kuat ya, istilahnya udah mulai gatal-gatal karena kalau kepanasan keringetnya itu kayak berasa banget gitu di kulit gue. Dan ini kondisinya ya, ini sengaja gue nggak lepas kacamatanya supaya kalian bisa lihat kondisi bagian dimana tempat dudukan kacamatanya ya. Jadi untuk penggunaan dari produk Muaku dan dibantu sama semua primernya dengan meminimalisir penggunaan skincare, karena biasanya untuk penggunaan skincare itu bikin di atas wajah gue khususnya yang berminyak itu dia terlalu light gitu ya. Jadi gue pengen menyeimbangkan aja dengan bantuan dari penggunaan primer, yaitu yang dari Shiseido ya teman-teman. Dan untuk apa namanya, pore fillernya sama mattifyingnya gue pakai primer dari Lux Creme. Jadi ini untuk menghaluskan ya tampilannya, jadi nggak terlalu overly dewy gitu supaya make upnya tuh nempel. Dan ini hasilnya kalian bisa lihat. Untuk bagian perimeter sebelah sini tuh tidak sama sekali di setting. Gue bener-bener tidak menyeting di bagian ini. Kalian masih bisa lihat ini dewiness-nya gitu ya, tapi tidak berminyak ya. Jadi pada saat gue beginian tuh kalian bisa lihat nggak keangkat sama sekali ya, tuh nggak ada produk sama sekali. Begitupun di bagian yang sebelah kiri wajah. Jadi walaupun untuk penggunaan blushnya itu dewy, basah, nggak disetting ya dengan campuran Muaku dan blush dari Mother of Pearl. Ini yang namanya Blue Maximum Intensity Pigment Blusher yang warnanya Sapodilla atau Sapodilla 03. Itu dia tetap bagus banget ya teman-teman, nggak keangkat sama sekali, tidak ada masalah kecuali di bagian kacamata ya. Kalian pasti tahu lah untuk pengguna kacamata tidak aneh lagi kalau nanti di bagian kacamata ini akan terangkat. Nah kalau misalkan kalian lakukan sama seperti yang gue lakukan ya, ini jadi udah kesentuh-sentuh sama kacamata gitu karena udah lumayan gue lelah ya. Tapi overall in case misalkan kalian memang bukan pengguna kacamata, kalau menurut pendapat gue untuk trik penggunaan base makeup ya khusus untuk acara spesial gitu, ini bisa dilakukan ya di atas kulit yang memang istilahnya punya kombinasi bagian T-zone-nya ini berminyak, bagian perimeternya kering ya, jadi nggak perlu disetting untuk bagian perimeternya. Terus bagian senternya di settingnya itu bener-bener sangat-sangat amat tipis. Nah kalau gue dengan melihat
hasil yang seperti ini untuk dudukan kacamatanya itu memang langsung kelepas banget ya. Tapi kelebihannya adalah dia nggak keki, jadinya nggak terlalu jadi dempul dan tetap bagus. Tapi bedanya adalah udah keluar minyak ini udah 13 jam setengah ya teman-teman ya. Sekarang gue mau coba tap, nggak ada transfer. Ini minyak udah keluar, gue tap lagi ya, tuh tidak ada transfer sama sekali ya teman-teman, bener-bener nempel. Walaupun kalian bisa lihat minyaknya ya keluar, jadi ini terganggu atau terangkat karena ada dudukan kacamata nih ya teman-teman. Tuh gak ada keangkat sama sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk tips dari penggunaan make up yang gue kasih lihat ke kalian sekarang, itu bisa bener-bener tahan kalau misalkan kalian nggak pakai kacamata ya. Tapi kalau pakai kacamata, kalau gue ya prefer khusus di bagian sebelah sini tuh bener-bener banyak powdernya ya. Sebelah sini juga banyak powdernya, dan tetap disetting menggunakan kedua setting spray ini, dan ini bener-bener terdahsyat sih, bagus banget. Sangat amat rekomendasi ya. Itu tipsnya gue udah kasih tahu ke kalian. Jadi misalkan kalian akan menghadiri acara-acara spesial gitu, base makeupnya seperti yang tadi gue infoin ke kalian ya, itu udah semua banget, nggak perlu yang lain lagi. Oh ya, sedikit masukan lagi untuk maskara yang dari Rose All Day. Ini yang khususnya yang lengthening, tidak ada jatuh-jatuh ya. Jadi dia bener-bener tahan air, tahan smudge, dan nggak ada yang flaky-flaky gitu, hitam-hitam ke bagian wajah gua. Oke teman-teman, jadi sharing gua tentang kalau misalkan gua mau nanti menghadiri acara spesial pastinya ya, khususnya nikahan adik gua bakalan gunakan untuk tips dari base makeup yang sekarang ya. Jadi bagian sebelah sininya nggak kering, tetap ada glow-nya tuh ya, tapi tidak ada transfer. Bagian center wajahnya juga nggak ada keki, dan memang tetap keangkat karena ya kesentuh pakai kacamata teman-teman. Jadi sharingnya sampai di sini dulu, mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bisa balik lagi ke channel ini. Jangan lupa kalau suka di like, comment, share, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya teman-teman, bye.